Acara selanjutnya adalah kajian inti yang insya Allah kita sudah dibersamai oleh Ustadz Anwar Abbas. Tidak usah memperpanjang kata, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Secukupnya, monggo Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Fi ayatin ukhra qala Allah ta'ala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul adzim. Pertama sekali saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ananda Miftah Farid ya, dan Pemuda Muhammadiyah serta Angkatan Muhammadiyah Piyungan ya, di daerah istimewa Yogyakarta. Saya tadi mendengar sambutan singkat dari Ananda Miftah Farid ya. Selain saya mendengar kata-katanya, saya juga memperhatikan wajah dan body language-nya. Ya, saya terus terang saja merasakan ya rasa optimistik saya terhadap Muhammadiyah masa depan. Sebab yang namanya Muhammadiyah itu insya Allah ya akan selalu terus ada gitu. Walaupun orang-orang yang aktifnya satu persatu sudah mendahului kita. Kiai Haji Mahdahlan misalkan ya sebagai pendiri dari organisasi yang sangat kita cinta ini sudah lama berlalu. Ya Ki Bagus Sadikusumo ya, Sultan Mansur, Arstam Mansur ya, juga Pak R. Fakhrudin. Tadi saya dengar nama Pak Amir Rais juga diundang di sini ya. Kalau Pak R. Fakhrudin ya juga sudah lama mendahului kita. Pak Ahmad Azhar Bashir ya. Syukur alhamdulillah dari periodenya Pak Amir Rais, Pak Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif, Pak Din Samsudin, kemudian Pak Haidar Nasir ya masih ada sampai hari ini ya. Dan saya juga mungkin mengharapkan sekali juga kepada anak-anak saya di Piyungan ini ya, supaya juga mengundang beliau-beliau tersebut ya, supaya apa namanya ya, anak-anak saya yang angkatan muda ini juga bisa memahami ya dan mendapat inspirasi sehingga itu semua bisa menjadi motivasi bagi menjalankan dan melaksanakan roda organisasi ke arah yang lebih baik di masa depan. Ya, apalagi tema yang diangkat ini ya agak apa ya, agak menggetarkan saya ya, karena temanya sangat sesuai dengan apa yang saya inginkan dan cita-citakan. Ya, sejak saya jadi bendahara PP Muhammadiyah tahun 2010, ya, kemudian saya terpilih di Muktamar Muhammadiyah Makassar ya. Dan cuma sayang Ananda Miftah Farid tadi salah sebut, beliau menyampaikan Bu Anwar Abbas ini adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah. Saya bukan Ketua Umum PP Muhammadiyah, tapi adalah saya salah seorang ketua di PP Muhammadiyah ya. Kebetulan saya dipercaya untuk mengurusi bidang ekonomi dan kewirausahaan.
Ya, jadi sejak tahun 2010 ya, saya menggemakan ya gerakan ekonomi ya di Muhammadiyah. Karena selama ini saya melihat ya ada dua pilar yang menyangga perjuangan Muhammadiyah selama ini, yaitu pilar dunia pendidikan dan pilar pelayanan sosial ya. Apakah itu klinik dan rumah sakit serta panti asuhan ya, dan lain-lain kegiatan yang bersifat sosial. Nah, saya rasa ya dalam dua bidang itu ya Muhammadiyah cukup berkemajuan lah ya. Ya, itu bisa kita buktikan lewat jumlah amal usaha kita di dalam dua pilar tersebut. Nah, tetapi di dalam bidang ekonomi dan bisnis ya kita masih jauh ya. Ya total total aset kita atau total kekayaan kita sebagai organisasi ya mungkin kalah ya oleh kekayaan 1-2 orang ya, orang terkaya di negeri ini ya. Ya, jadi kita ini mungkin barangkali ya anggotanya antara 5 sampai yang memiliki kartu anggota ya. Mungkin 5 sampai 10 juta ya. Kalau simpatisan mungkin salah satu lembaga riset di Jerman menyatakan bahwa jumlah anggota dan simpatisan Muhammadiyah itu minimal 65 juta. Ya. Minimal 65 juta. Dan bahkan si peneliti menyatakan bahwa ya organisasi Muhammadiyah ini adalah salah satu organisasi yang besar yang harus diperhitungkan. Ya, tetapi hidup kita memang organisasi kita hidup dan berjalan ya. Dan orang mengagumi ya organisasi kita ini. Ya cuma kita sebagai orang dalam yang nggak boleh terpesona oleh puji-pujian yang mereka berikan kepada kita. Dan apalagi kalau misalnya kita sampai kepada apa yang disebut dengan comfort zone ya. Apa itu comfort zone? Itu ya zona nyaman ya. Dengan melihat jumlah sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, ya kemudian kita terlena gitu kan. Ya, jangan sampai kita terlena. Jangan sampai kita terlena-bobokkan oleh apa yang disebut dengan comfort zone ini. Nah, oleh karena itu bagi saya ya, ya apa yang menjadi topik malam ini ya betul-betul sesuai dengan selera saya, sesuai dengan getaran dari hati nurani saya. Karena menurut saya ya kita sebagai organisasi ya kita juga pengen punya cita-cita ya. Cita-cita kita adalah bagaimana cara membuat organisasi kita ini ya selain maju ya juga kuat ekonominya gitu. Kalau kita lihat dan kalau seandainya kita perhatikan secara baik ya ternyata organisasi kita ini belum lagi menjadi organisasi yang berdikari ya. Belum lagi bisa menjadi organisasi yang berdikari. Ya karena apa namanya kegiatan dan aktivitas kita ya kadang-kadang dan di beberapa tempat ya masih sangat tergantung kepada bantuan ya dari pemerintah dan juga bantuan dari masyarakat luas gitu. Saya tidak menyatakan ini tidak boleh ya. Tetapi kalau bisa ya kalau dari judul ini ya yang diharapkan itu adalah organisasi Muhammadiyah itu di masa depan ya tidak memerlukan lah ya bantuan dari pemerintah. Ya, dan juga tidak memerlukan bantuan dari masyarakat luas ya. Ya. Karena apa? Karena Muhammadiyah itu sudah bisa
ya berdikari gitu. Berdikari itu apa itu maksudnya Pak Nur Abbas? Ya tidak tergantung sama orang. Ya sebagai organisasi ya dia tidak tergantung kepada bantuan orang lain gitu. Kenapa dia tidak tergantung kepada bantuan orang lain Pak Nur? Karena dia kaya gitu. Dia kaya. Posisinya adalah ya al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Dia tidak memerlukan bantuan dari orang lain, tapi dia yang akan membantu orang lain. Gitu. Nah, oleh karena itu saya memang sejak menjadi bendahara dari DPP Muhammadiyah itu ya memang menginginkan dan mencipta-ciptakan ya Muhammadiyah ini menjadi organisasi kaya. Itu potensialitinya luar biasa ya. Saya sudah pernah coba menghitung-hitung ya, misalkan contoh ya potensi ya, potensi yang bisa dikonversi menjadi reality ya. Misalkan contohnya ya di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga kita itu ada sebuah pasal yang menyatakan bahwa yang namanya anggota itu wajib membayar iuran anggota. Nah, sampai sekarang kita belum pernah melaksanakan iuran anggota ini secara baik dan secara bersungguh-sungguh ya. Nah, kalau jumlah anggota kita misalkan 10 juta ya, misalkan 10 juta, lalu ketentuan yang ada di dalam organisasi sekarang ini kan setiap anggota dibebani iuran anggota 10.000 per orang. Jadi kalau 10.000 orang per orang per bulan, berarti 1 tahun masing-masing kita menanggung iuran anggota sebesar 120.000. Kalau 120.000 dikalikan 10.000 itu 1,2 triliun setahun. Tuh. Jadi 1,2 triliun ya kita bisa mendapatkan uang dari iuran anggota ya, 1,2 triliun. Kemudian yang kedua adalah kita punya banyak sekali amal usaha ya, apakah sekolah, perguruan tinggi, klinik, rumah sakit gitu ya, dan juga ada Surya Mart tadi gitu ya, ada pompa bensin, ada Sengkaling misalkan gitu ya. Dan kalau seandainya kita hitung-hitung itu ya, itu jumlah uang yang masuk setiap tahun itu saya rasa mungkin sekitar 20 triliun ya. Nah, kalau seandainya kita apa namanya ya, kita buat kebijakan ya masing-masing amal usaha itu memberikan kontribusi dari revenue-nya, dari pendapatannya, pendapatan kotornya itu 2,5%. Ya maka berarti ya kalau 2,5% ya berarti 2,5% dari 20 triliun ya berarti 500 miliar. 500 miliar gitu kan. Itu 1 tahun ya. Terus yang ketiga adalah dari efisiensi ya. Kalau dari dana 20 triliun itu yaitu untuk kepentingan belanja habis separuh. Separuh untuk kepentingan belanja, membangun ya. Membeli ini, membeli itu, membeli kendaraan ya. Itu kalau seandainya apa kita terapkan teori ya, membeli banyak kan lebih murah daripada membeli sedikit gitu ya. Diskon untuk membeli banyak itu lebih tinggi daripada diskon untuk membeli sedikit. Dalam kasus obat-obatan misalnya, kalau seandainya kita beli dalam partai besar ya, itu diskonnya 40%. Tapi kalau kita beli sendiri diskonnya hanya 15%. Jadi berarti kan ada selisih 25% ya. Nggak usah 25%, 20% berarti kita bisa meningkatkan pendapatan kita 20%. 20% dari 10 triliun ya berarti itu ada 2 triliun itu efisiensinya ya. Jadi uang 2 triliun itu selama ini saya lihat dinikmati oleh supplier, oleh kontraktor-kontraktor dari luar ya. Gitu. Nah, oleh karena itu kalau seandainya kita bersatu ya dan mau membawa ilmu ke dalam sistem pengelolaan organisasi kita ya, maka dari efisiensi itu kita akan bisa mengantongin uang bersih sekitar 2 triliun per tahun ya.
Yang keempat yaitu efisiensi cash management. Kita punya uang banyak ya, tapi tidak pandai mengelolanya dan tidak pandai menegosiasikannya dengan pihak perbankan ya. Muhammadiyah itu saya lihat sudah bank minded ya. Kalau dahulu ya uang itu ditaruh di bawah bantal ya, di bawah kasur, di dalam laci ya. Kalau sekarang saya lihat udah jarang Muhammadiyah yang menaruh uangnya di bawah bantal itu. Tapi umumnya mereka menaruh uangnya di bank ya. Nah, kalau tempatkan uang kita di bank ya, itu ada di 3 tempat, di giro, di tabungan, di deposito kan. Kalau di giro itu kita dapat return keuntungan sekitar ya equivalent rate-nya sekitar 0,5%, paling tinggi 1% ya. Dan kalau seandainya kita tempatkan dalam bentuk tabungan ya kita dapat sekitar 2%. Dan kalau kita tempatkan di deposito kita dapat 5% ya. Nah, saya melihat ya, kalaulah seandainya kita ini bersatu ya, di mana masing-masing silakan mengolah keuangannya, tetapi itu kita konsolidasikan ya, kita koordinasikan di tingkat pusat ya. Nah, sehingga kita tahu gitu dengan mempergunakan IT ya, kita tahu berapa jumlah uang Muhammadiyah yang berada di DIY gitu kan. Nah, kemudian di DIY-nya di Kecamatan Piungan kita pencet tombolnya itu kita tahu itu. Ya, oleh karena itu ya silakan saja kita. Makanya dulu ketika saya menjadi bendara PP ya, saya mendesakkan supaya jumlah lembaga keuangan yang berhubungan dengan Muhammadiyah itu dikurangin. Waktu itu ada sekitar 100 lebih ya lembaga keuangan yang bermitra dengan kita ya. Kemudian keluarlah kebijakan ya dana-dana Muhammadiyah itu hanya boleh ditempatkan di 7 bank ya. Dan di bank-bank BPD daerah menjadi 7 bank ya. Nah, sehingga dengan demikian uang kita terkoordinir ya di 7 bank dan kita bisa mengontrol by system gitu kan. Sehingga kita misalkan kalau taruh uang kita misalkan di bank muamalat ya kita pencet itu dana Muhammadiyah di muamalat itu keluar itu secara nasional gitu kan. Keluar dia. Kemudian kita pencet Jawa Tengah, gitu ya, PWN Jawa Tengah, pencet keluar jumlah total uang yang ada di Jawa Tengah. Kemudian kita ingin tahu di daerah di daerah Muntilan, kita pencet Muntilan dia keluar, tahu kita. Kemudian kita ingin tahu dana yang ada di SMA 1 Muntilan, kita pencet keluar itu. Nah, dan kalau seandainya sudah seperti itu ya maka kita punya bargaining power dengan pihak perbankan gitu kan. Kalau hari ini saya melihat ya kita jadi jadi ya bola sodok aja nih. Kita jadi jadi santapan terlezat bagi dunia perbankan. Saya benar-benar sakit hati saya ya. Ketika kita berhubungan dengan sebuah bank untuk amal usaha ini marginnya dibebankan oleh bank misalkan 9%, di sini 10%, di sini 11%, di sini 12%, di sini 13%, gitu kan. Padahal semua itu amal usaha Muhammadiyah. Dan uang yang dia berikan kepada kita itu sebenarnya adalah uang kita. Karena dihitung oleh teman-teman saya ya, jumlah dana kita di bank ya dengan jumlah pembiayaan yang kita terima dari bank itu lebih besar dana kita di bank. Jadi sebenarnya dana yang dipinjamkannya ke amal usaha itu adalah dana kita sebenarnya gitu ya. Adalah dana kita juga gitu kan. Nah, tapi uang kita sebagian besar kita taruh hanya di giro yang returnnya 0,5%. Atau paling tinggi hanya di tabungan 2% gitu. Sementara kita dibebannya 10%, 11%. Jadi mereka mendapatkan spread keuntungan sekitar berapa? Sekitar 8-9% dari uang kita. Nah, timbul pertanyaan, ya kalau seandainya kita ini memuji-muji diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang hebat, ya menurut saya ya kalau dari perspektif dunia keuangan ya
kita bukan hebat, tapi very very stupid gitu, very very stupid. Saya ingin mengutip ya kata-kata dari Donald Trump, mantan presiden Amerika Serikat. Sebelum dia jadi presiden itu dia kan adalah seorang apa ya, pengusaha properti ya, yang cukup terkenal di Amerika kan. Dia menyatakan begini, adalah orang yang bodoh ya kalau punya uang investasi di deposito gitu. Punya uang ditaruh di bank, itu stupid itu menurut siapa? Menurut Donald Trump. Nah, padahal kita sudah tempatkan itu di deposito. Deposito itu returnnya sudah 5% gitu kan, atau 6%. Stupid itu kata siapa? Apalagi kalau seandainya kita katakan bahwa dana kami taruh lebih besar bukan di deposito tapi di giro gitu kan, atau di tabungan. Pasti dia akan katakan Muhammadiyah itu bukan stupid ya, tapi very very stupid. Very very stupid. Nah, oleh karena itu kesimpulan saya ya, kalau seandainya kita akan tetap menempatkan uang kita di bank ya, secara terorganisir dan terkoordinasi ya, maka kita akan punya bargaining position dengan pihak perbankan, dan minimal kita akan bisa mendapatkan return ya, kita tingkatkan return yang kita dapat itu minimal 2% dari apa yang ada hari ini gitu ya. Jadi bisa sekitar 400 atau 500 ya miliar, 400 miliar kita bisa dapatkan ya dari penempatan dana di bank dari yang sudah ada hari ini. Jadi kalau kita konsolidasikan ya dan kita koordinasikan, lalu kita melakukan bargaining dengan dunia perbankan, kita akan bisa mendapatkan tambahan pendapatan sekitar 400 miliar per tahun. Nah, kemudian dari dana zakat infak sedekah ya, ZIS kita sekarang ini mungkin sudah mencapai 600 miliar ya. Tetapi itu kan jauh dari maksimal. Saya rasa mencari orang miskin di Muhammadiyah ini tidak mudah ya. Ya, sepanjang pengetahuan saya mencari orang yang benar-benar miskin ini susah. Umumnya orang Muhammadiyah itu ya kalau dalam perspektif dunia usaha ya, umumnya mereka tidak di usaha mikro apalagi di ultra mikro. Mereka adalah orang-orang yang ada di minimal usaha kecil ya, usaha menengah, di usaha kecil dan usaha menengah gitu kan. Jadi kalau misalnya zakat infak sedekah itu ya mungkin menurut saya ya setahun ya bisa-bisa ya taruhlah saya ambil yang terendah saja lah gitu ya. Ya itu mungkin sekitar ya 200.000 ya. Kalau 200.000 ya berarti kita bisa mendapatkan uang 200.000 kali 10 juta ya 2 triliun itu. 2 triliun ya dari dana zakat infak sedekah. Itu 200.000. Ya, tapi saya terus terang itu sangat pesimistik itu mengukur 200.000 ya. Saya lihat teman saya, maaf saja ini yang anggota Muhammadiyah ya, itu setiap malam 10 juta dia membagi-bagikan uang itu setiap malam. Tuh. Setiap malam dia berkeliling ya. Ya. Itu sekitar 10 juta setiap malam. Jadi kalau sebulan berarti 300 juta ya. Setahun berarti 3,6 miliar ya. Iya, kalau dihitung kekayaannya iya memang benar itu 3,6 miliar. Setahun zakat infak sedekah dia diapakan gitu ya. Dan orang-orang seperti itu sangat banyak dalam Muhammadiyah saya lihat ya. Jadi oleh karena itu kalau seandainya saya hanya rata-ratakan 200.000, dirata-ratakan ya, per orang yang berarti 2 triliun kan. Jadi kalau seandainya udah seperti itu situasinya ya, maka dana yang bisa kita himpun setahun itu 6 triliun itu. 6 triliun ya. Jadi di atas kertas ya Muhammadiyah itu bisa mendapatkan dana sekitar 6 triliun setiap tahun. Tahun ini 6 triliun, tahun depan 6 triliun, tahun depannya 6 triliun lagi ya. Jadi dalam rangka 10 tahun berarti 60 triliun itu.
60 triliun dana yang bisa dikolek oleh Muhammadiyah itu dari dalam diri dia ya, dari dalam diri organisasi dan anggotanya gitu kan. Nah, cuma sayang itu hanya ada di atas kertas gitu, belum mewujud menjadi realitas. Timbul pertanyaan, kenapa belum mewujud menjadi realitas Pak Anwar Abbas? Karena untuk mewujudkan potensi tadi itu ya, itu diperlukan ilmu. Tuh, salah satu ilmunya itu adalah ilmu manajemen dan IT. Gitu. Bagaimana cara kita membuat organisasi kita ini betul-betul manageable ya, betul-betul termanage. Dan kita mempergunakan IT ya. Ya, saya tadi menandatangani suatu produk dari dunia perbankan ya, buku tabungnya tidak lagi dalam buku tabung berupa kertas, tapi di sini semua ini, di sini semua, di dalam HP ini semua ini gitu. Ya, jadi era ini sudah era digital ya, dan terus terang oleh orang-orang seusia saya ya tidak tertangkap kadang-kadang ya, tidak tertangkap gitu. Ya istilahnya dulu ketika orang mengenal HP ini ya, orang mengenal HP dulu HP-nya besar sekali itu, dan kemudian muncul juga HP kecil itu ya. Itu Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif itu nge-SMS aja nggak bisa gitu ya. Itu beliau sendiri yang cerita, itu beliau nggak bisa dia meng-SMS gitu ya. Dan kalau begitu laptop sudah ada, beliau nggak bisa mengetik di laptop gitu. Beliau mengetik di mesin ketik ya. Nah, tapi era itu ya sudah berubah ya. Sekarang nggak ada lagi mesin ketik ya. Jadi sekarang ini dunia ini sudah dunia modern sekali ya. Dan saya melihat anak-anak generasi milenial ini kan, yang saya hadapi ini generasi milenial nih. Saudara Miftah Farid dan CS ini kan generasi milenial ya. Dan terus terang saja ya, kalau tadi ada kata-kata ya, Angkatan Muda Muhammadiyah adalah pelopor, pelangsung, dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah, ya benar ya. Oleh karena itu bagi saya ya, masa depan Muhammadiyah ini menurut saya akan suram ya, akan suram kalau seandainya Muhammadiyah hari ini ya tidak mempersiapkan generasi mudanya gitu, atau generasi mudanya tidak menyadari ya akan beban berat yang akan dia pikul di masa depan gitu kan ya. Karena hari ini masa depan tidak sama dengan hari ini ya. Saya sewaktu mahasiswa dengan saya hari ini ya sudah jauh sekali bedanya ya. Apalagi nanti tahun 2040-2050 ya, Indonesia ini kan diperkirakan orang akan menjadi salah satu negara adik kuasa nomor 4 di dunia. PricewaterhouseCoopers menyimpulkan ya kita akan menjadi salah satu negara terbesar ya, bila dilihat dari produk domestik brutonya ya, di bawah Cina, kemudian nomor 2-nya Amerika, nomor 3-nya India, nomor 4-nya negeri kita yang hari ini kayak gini nih, Indonesia ini gitu. Nah, oleh karena itu nanti ini kalau hari ini orang misalkan ya piknik ke Paris, ke London gitu, ke New York, ke Washington ya, karena disitulah pusat peradaban hari ini. Tetapi dalam 2040-2050 pusat peradaban itu sudah bergeser, tidak lagi di Eropa dan di Amerika. Ya, mungkin Amerika masih, tapi tidak lagi di Eropa. Tetapi pindah ke Asia dan Amerika ya. Oleh karena itu ketika kalau hari ini kita nonton sepak bola, kita melihat Manchester United lawan Liverpool ya, maka nanti tahun 2040 ya dunia, masyarakat dunia ya, orang dari Afrika, Amerika kan, dari Eropa gitu kan, itu menonton sepak bola. Tapi yang mereka tonton bukan Manchester United lawan Liverpool lagi, karena Manchester United lawan Liverpool itu sudah bangkrut gitu, sudah negara mereka dan orang-orang mereka sudah tidak lagi seperti hari ini gitu. Yang akan ditonton orang nanti adalah Piungan United gitu. Karena Piungan United ini adalah ya sebuah klub sepak bola di daerah Yogyakarta yang orang-orangnya kaya-kaya ya. Karena Surya Mart yang kecil hari ini itu nanti sudah
sudah kayak Carrefour ya, sudah kayak Giant gitu kan, sudah menggurita gitu kan. Apakah Pak Andra Bas bermimpi? Saya rasa saya tidak bermimpi ya. Karena sepanjang pengetahuan saya, teman saya, adik saya bernama Khairul Tanjung itu ya tahun 80-an tidak ada apa-apanya. 80-an berarti 40 tahun yang lalu tidak ada apa-apanya ya. Tapi ya hari ini dia menjadi orang kaya ya. Tetapi kekayaan Khairul Tanjung juga tidak ada apa-apanya juga dengan kekayaan Robert Hartono sama Michael Hartono ya, adik kakak itu. Kekayaan mereka berdua itu mencapai 550 triliun ya, sementara Khairul Tanjung hanya 60 triliun. Jadi hanya 1/10 ya kekuatan Khairul Tanjung gitu kan. Ya, jadi bagi saya ya bagaimana kita menghadapi masa depan Pak Andra Bas ya. Kalau bagi saya ya yang sering saya sampaikan ya ada sebuah program strategik yang harus kita lakukan dan laksanakan ya, yaitu menghijrahkan ya generasi muda Muhammadiyah ini ya. Tapi bukan menghijrahkan dari Piungan ke Semarang, bukan ya. Bukan menghijrahkan dari Indonesia ke Malaysia menjadi TKW atau TKI ya. Tapi adalah menghijrahkan mentality dari generasi muda kita ini, dari employee mentality kepada entrepreneurship mentality atau intrapreneurship mentality. Apa yang dimaksud dengan entrepreneurship mentality? Itu satu mentalitas ya, di mana sang anak memiliki keinginan untuk membuka usaha sendiri gitu. Dan usaha yang dia ingin buka itu bukan usaha di kaki lima ya. Mungkin dia memulai di kaki lima ya, silakan saja dia memulai di kaki lima ya, tapi dia punya visi yang besar ya. Saya dengar itu dua kelinci ya, yang kacang dua kelinci itu katanya dulu itu berdagang kaki lima di Surabaya gitu kan ya. Tapi hari ini dia menjadi pengusaha besar ya, gitu. Jadi dia boleh saja memulai usahanya dari kecil ya, tetapi dia punya visi ya, dia punya ilmu, dia punya pengalaman untuk untuk mendayung hidup dan kehidupannya ke arah yang lebih baik ya. Dan bahkan bukan hanya sekedar baik ya, tapi yang terbaik gitu. Bukan hanya sekedar bagus, tapi terbagus gitu. Bukannya sekedar kuat, tapi terkuat gitu kan. Tuh. Oleh karena itu saya terus terang saja ya sangat bergembira hati tadi mendengar penjelasan dari Ananda Miftah Farid ya, bahwa sekarang di Piungan ada Surya Mart ya. Saya nggak tahu nih Surya Mart ini berkolaborasi nggak dengan Surya Mart yang ada di Ponorogo. Saya nggak tahu ya. Gitu. Oleh karena itu menurut saya ya kalau bisa ya berkolaborasi ya, bekerja sama dengan yang sudah ada gitu kan. Ya, sehingga dengan demikian ketika kita berbelanja ya kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Karena dalam teori itu memang begitu. Membeli banyak lebih murah daripada membeli sedikit. Dan kalau seandainya Surya Mart di Piungan ini hanya dalam jumlah yang masih kecil, ya tentu kalau berbelanja tentu partainya partai kecil ya, diskonnya kecil sekali, bahkan mungkin barangkali tidak ada diskon gitu kan. Tapi kalau bersinergi kita dengan Surya Mart ya, atau juga apa yang dibuat oleh seorang Muhammadiyah, apa namanya, Toko Mart apa ya? Siapa yang tahu tuh yang dibuat oleh seorang Muhammadiyah ya? Itu. Dan kalau seandainya kita berkolaborasi ya akan lebih bagus ya, berkolaborasi dalam berbelanja gitu. Apalagi kalau seandainya bisa di manage ya. Ya seperti kita ketahui ya, Indomaret, Alfamart itu ya dia sudah dikelola dengan sistem gitu kan. Jadi kalau seandainya sebuah toko Indomaret, Alfamart itu kekurangan bahan, dia tidak usah lapor ke kantor pusat. Karena di kantor pusat itu sudah ada petugas dan pegawai yang memantau ya. Di Piungan, Indomaret, Alfamart, Piungan itu bagaimana itu? Apa barang yang masih banyak, apa barang yang sudah sedikit, dan apa barang yang sudah hampir tidak ada. Gitu. Sehingga dengan cepat itu ya sebelum barangnya habis ya, itu barangnya sudah tiba ya. Karena apa? Karena di dalam sistem itu sudah terlihat dan terbaca ya bahwa yang di Piungan itu ya sudah mau habis gitu kan, sehingga disuplai gitu kan. Nah, oleh karena itu bagi saya ya benarlah firman Allah ya, dan juga sabda-sabda Rasul ya.
Tadi saya sudah baca yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Saya akan angkat derajat kalian, kata Tuhan ya. Kalau kalian beriman kepada saya dan kamu berilmu gitu. Nah, kalau beriman ya sudah jelas lah ya. Kita sebagai orang yang tentu kita beriman. Kita beriman itu artinya kita percaya kepada Allah. Konsekuensi logisnya kita percaya kepada Allah. Segala perintahnya kita laksanakan dan segala larangannya kita tinggalkan ya. Nah, kemudian kata Tuhan dalam Al-Quran ya, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah ya. Silakan kamu cari ya, usaha dan usahakan supaya kamu nanti ketika hidup di hari akhirat kamu menjadi orang yang sukses dan tidak menjadi orang yang merugi gitu kan. Nah, silakan kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk menghadapi hari akhir. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi engkau jangan lupa tentang nasib dan kehidupanmu waktu di dunia. Nah, artinya ya kita diminta oleh Allah ya supaya kita bekerja, kita berusaha, dan kita jangan jadi orang miskin, tapi kita harus menjadi orang kaya gitu ya. Dan kalau bisa ya di antara kita yang yang berbakat ya bukan menjadi orang kaya, tapi menjadi orang yang sangat terkaya gitu kan. Gitu. Jadi jangan terlalu cepat puas juga. Dia udah jadi orang kaya sekarang Pak Nabas. Ya kalau menurut saya ya banyak teman-teman saya mengatakan ini Bapak udah kaya, ternyata belum kaya gitu ya. Ya karena ketika kita tanya duitnya baru bermiliar-miliar ya. Sementara orang sudah bertriliun-triliun, bahkan beratus-ratus triliun orang punya ya. Kalau keluarganya Rockefeller misalkan itu kekayaannya 4.000 triliun. Sebuah keluarga, family ya, di Amerika itu Rockefeller misalkan. For family itu ribuan triliun itu kekayaannya gitu ya. Dan kita tidak dilarang oleh Allah untuk menjadi orang yang kaya. Misalkan ya salah satu orang kaya di Saudi itu namanya Ar-Rajhi. Itu kekayaannya ya puluhan triliun ya. Tetapi ternyata ya oleh Ar-Rajhi disadari bahwa ya dia usianya sudah lanjut gitu kan. Lalu anak-anaknya dibagi, kemudian sisanya bukan harta warisan ya. So kalau harta warisan itu kan dibagi setelah si Ar-Rajhinya meninggal kan. Ketika dia masih hidup itu kan punya harta dia. Lalu harta dia ini dia bagi kepada anak-anaknya, kemudian untuk dia juga apa? Dia sediakan, dan yang untuk dia itu dia wakafkan untuk kepentingan umat. Sehingga ya dari hasil pengelolaan dana yang dia wakafkan itu ya dia bangunlah masjid, ya dia bangun sekolah, dia bangun rumah sakit, dia bangun pusat bisnis, tapi hasilnya semuanya adalah untuk kepentingan umat gitu kan. Nah, oleh karena itu saya sangat ingin sekali ya, makanya saya terus terang agak bersemangat, bukan agak bersemangat, saya sangat bersemangat ya berbicara di depan anak-anak usia-usia milenial ketimbang orang-orang yang sudah tua-tua ya. Ya karena saya ingin berbicara dengan mereka ya, karena menurut saya ya Muhammadiyah masa depan itu kan harus saya titipkan kepada yang hari ini masih muda kan, gitu. Kalau tadi dikatakan pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan ya Anda inilah yang akan mengambil tongkat estafet gitu kan. Tapi kalau mentaliti Anda itu tidak sesuai dengan mentaliti yang Anda angkat sebagai tema diskusi hari ini ya saya juga pesimis ya. Tetapi kan Anda menyatakan ingin mewujudkan umat yang berdikari ya. Yang berdikari kan tidak bergantung kepada orang lain. Mana pernah itu orang-orang kaya-kaya itu minta bantuan kepada pemerintah. Robert Artono, Michael Artono, mana pernah dia minta duit sama pemerintah ya? Kalau kita kan bangun sekolah minta duit sama pemerintah, bangun rumah sakit minta duit sama pemerintah ya. Mereka tidak pernah minta sama pemerintah tuh. Mereka hanya minta izin aja ya kepada pemerintah gitu kan. Mereka hanya minta apa namanya ya peluang ya, minta peluang untuk bisa mendirikan proyek-proyek yang akan mereka buat. Dan menurut saya itu harus bisa juga dilakukan oleh Muhammadiyah begitu ya. Dan saya oleh teman-teman saya sering ditertawakan ya, karena saya menggambarkan Muhammadiyah masa depan itu ya adalah Muhammadiyah masa depan yang membuat kemajuan ya. Seperti apa majunya Muhammadiyah masa depan itu Pak Nabas ya? Kalau hari ini saya naik pesawat dari Singapura ke Eropa misalkan ya, saya naik pesawatnya Al-Ittihad gitu ya, atau saya naik Lufthansa, atau saya naik Singapore Airlines gitu kan.
Nah, kalau menurut saya ya, jika seandainya organisasi yang bernama Muhammadiyah ini benar-benar berserius-serius ya memperhatikan masalah ekonomi dan bisnis ya, maka nanti orang kalau terbang dari London ke New York itu tidak naik Etihad ya, tidak naik Qantas Airlines, tidak naik Lufthansa dan Singapore Airlines, mereka naik Muhammadiyah Airlines itu. Tuh, dan kalau saya mereka menginap di Chicago atau di Los Angeles ya, karena mereka ingin melihat perusahaan perfilman di sana, menginapnya di Asia Hotel gitu kan. Mimpi nggak itu Pak? Saya rasa bukan mimpi, tapi itu visi ya, visi gitu. Nah, cuma pertanyaan saya adalah bagaimana mewujudkan itu Pak Andrabasya? Ya itu memang lewat organisasi ya, lewat organisasi. Makanya saya pengen ya, bisa nggak diputar video yang saya kirim tadi? Saya tadi mengirim video ya, bisa nggak diputar ya? Untuk kita saksikan dan dengar secara bersama-sama, bisa? Anda lihat, Nah ini. yang saya sedih, maka Mana saya ingin di layar? dari 40-50 Mana kok nggak ada di layar ya? perusahaan pabrik dalam bidang properti. Anda tahu berapa dimiliki oleh orang Indonesia asli yang sebut asli tanda kurung, dan berapa oleh Tionghoa? Anda tahu berapa? Hanya satu yang tidak dimiliki oleh yang non kepentingan semua bangsa. Anda lihat, yang saya sedih, maka saya ingin dari 40-50 perusahaan pabrik dalam bidang properti. Anda tahu berapa dimiliki oleh orang Indonesia asli yang sebut asli tanda kurung, dan berapa oleh Tionghoa? Anda tahu berapa? Hanya satu yang tidak dimiliki oleh yang non Tionghoa, hanya satu dari 40-50. Anda sedih nggak? Lalu berarti solusinya semestinya? Soalnya kita harus latih entrepreneur di Indonesia. Harus dilatih. Anak Anda harus dilatih dari kecil. Begini, melatih itu dari 3 macam. Dari orang tua, dari lingkungan, dari guru. Nah, yang namanya tanda kurung Indonesia asli tidak punya orang tua. Tidak punya lingkungan. Tidak punya guru. Jadi bagaimana? Yang bisa dilakatnya itu sekolah, guru dulu. Lingkungan sukar, lebih susah orang tua. Itu harus dilatih. Anda lihat. Ada nggak sih Pak di Universitas Surabaya, Universitas Ciputat? Ya. Yang ekspor dari Indonesia ke luar negeri, berapa Tionghoa, berapa non-Tionghoa? Berapa Pak? Angkanya, sudah saya tidak sebut persentase, sebab saya nggak tahu persentase, tapi mayoritas orang Tionghoa. Nah, kalau mereka jadikan secondary citizen, orang Tionghoa yang terbaik dia akan lari ke luar negeri. Mereka nggak tahan. Nah, siapa yang akan ekspor? Pajak, berapa banyak Tionghoa bayar, berapa non-Tionghoa? Penduduk Tionghoa Indonesia hanya 3%. Ya, berapa pajak yang mereka bayar? Lebih dari 50%. Nah, untuk membuat negara ini maju, si mayoritas itu harus juga jadi entrepreneur. Dan orang tua tidak punya. Orang tua tidak punya. Lingkungan nggak punya. Jadi hajarkan di sekolah dengan budget 360 triliun, khusus sekian triliun untuk entrepreneurship. Makanya itu ingin membuat juga kurikulum. Saya sedang menyusun surat kepada Jokowi dan Yusuf Kala. Kalau negara maju harus entrepreneur. Sudah dikirim Pak? Belum. Hampir dikirim. Hampir dikirim. Kenapa nggak dikirim Pak? Akan kirim, mungkin minggu depan saya kira. Baik, terima kasih Pak. Ya, itulah ya. Jadi titik lemah kita adalah ya di entrepreneur.
Gitu. Coba bayangkan tadi ya, dari 45 sampai 50 perusahaan publik itu artinya sahamnya sudah dijual di bursa saham ya. Itu yang non Tionghoa hanya satu, yang pribumi hanya satu, coba bayangkan tuh. Sementara jumlah mereka hanya 3% dari jumlah penduduk. Gitu kan? Jadi yang penduduk asli itu jumlahnya 97%. Kemana saja 97% itu? Tuh, oleh karena itu saya maaf ya, mungkin kita berbeda pendapat tentang Ciputra ya. Tetapi dalam hal yang satu ini ya, kalau tidak ada yang mau mengakui di antara kita ya, apa yang disampaikan oleh Ciputra tadi ya, menurut saya kebangetan itu ya. Gitu. Nah, oleh karena itu bagi saya ya, kalau bisa yang nama organisasi Muhammadiyah ini ya, memberi perhatian lebih lah ya terhadap apa yang disampaikan oleh Ciputra tadi itu ya. Bagaimana kita bisa mencetak entrepreneur ya, kita majority ya. Nah, tetapi kita tidak punya entrepreneur ya. Ya tadi dalam bidang properti tadi itu ya kita majority tapi kita persentasenya hanya 2% dalam perusahaan publik yang berhubungan dengan properti tadi, hanya 2% apa kontribusi kita, coba bayangkan. Kita majority 90% beragama Islam ya. Atau kita sebagai pribumi 97%, tapi kontribusi kita terhadap ekspor hanya 50%. Gitu. Sementara ya mereka itu ya mereka minority tetapi mereka kontribusinya besar secara ekonomi ya. Tuh, sehingga karena mereka dominan dalam ekonomi ya, sehingga akhirnya mereka bisa menjadi penentu di negeri ini ya. Mereka tidak hanya menjadi penentu dalam bidang ekonomi dan bisnis, tapi mereka juga menjadi penentu dalam bidang politik. Karena politik kita kan politik transaksional kan. Untuk menjadi wali kota butuh 30 sampai 50 miliar ya. Saya tadi tonton itu video balik daripada Bupati Banyumas ya, dia menyesal ya menjadi bupati karena dia kira gaji bupati itu dulu 100 sampai 150 juta, ternyata hanya 6 juta kan. Tapi berebut-rebut itu untuk menjadi bupati, jadi wali kota. Lalu ditanya oleh wartawan, nah, apakah itu tidak akan mendorong mereka-mereka itu untuk korupsi? Ya bukan lagi akan mendorong, pasti akan mendorong itu kan. Nah, sehingga akhirnya kita ini ya menjadi koruptor-koruptor, kita jadi pegawai negeri, kita jadi pejabat ya. Jadi akhirnya kita menjadi koruptor-koruptor gitu kan. Nah, dan menurut saya ya itu jelas tidak sesuai dengan falsafah dan pandang hidup kita sebagai orang yang organisasinya bernama Muhammadiyah ya, jelas tidak cocok itu. Gitu. Oleh karena itu bagi saya ya di bagian terakhir ini saya ingin menyampaikan ya ayolah kita kembali lah. Slogan Muhammadiyah itu kan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ya. Ayolah kita pelajari Al-Quran dan As-Sunnah ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita implementasikan ke dalam hidup dan kehidupan kita. Dan salah satunya itu yang harus kita apakan itu adalah mengejar dan memacu diri kita dalam bidang ekonomi ya. So di situ ada perintah waqimus shalah wa atuz zakat. Kalau ada kata sholat di belakangnya sering diikuti dengan wa atuz zakat, aqimus shalah wa atuz zakat, aqimus shalah. Tadi saya dengar ya siapa moderator tadi berkali-kali menyatakan ya donasi dakwah gitu kan ya. Ya ini kan tadi hanya baru berapa juta tadi? Baru 11 juta apa 15 juta tadi? Ya kan? Ya kalau seandainya ada orang kaya betul di sana tuh ya karena dia orang yang baik, dia kaya seperti apa? Seperti Abdurrahman bin Auf ya. Saya rasa pemuda Muhammadiyah apa ya dikasihnya uang bukan 1 juta 2 juta ya, dikasihnya 100 miliar 200 miliar gitu karena dia kaya gitu kan ya. Gitu. Oleh karena itu saya rindu sekali ya rindu sekali suatu era, tapi mungkin saya tidak ada lagi, sudah meninggal barangkali. Tapi makanya kata Nabi kalau esok hari kiamat akan tiba, di tanganmu ada benih ya maka tanamlah ya. Meskipun engkau tidak menikmatinya, tapi engkau telah berbuat baik gitu kan. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini ya saya betul-betul berharap lah ya. Ada orang menyatakan berbisnis itu adalah pembawaan. Ada teori gitu ya. Saya mengakui juga ya ada pembawaan. Tetapi sehingga ada istilah entrepreneur was born ya.
apa namanya, entrepreneur itu adalah dilahirkan gitu kan. Kalau Pak JK itu masuk kategori yang pertama itu berpandangan. Tapi saya lihat juga ya juga wasmith bisa dibuat gitu ya. Karena banyak sekali orang-orang yang saya lihat ya yang sebenarnya orang tuanya tidak pengusaha ya, tapi karena tekanan hidup ya terpaksa dia bekerja, terpaksa dia berusaha, terpaksa dia mencari duit gitu ya. Sehingga akhirnya dia kaya gitu. Dalam hal ini teorinya adalah ya entrepreneur wasmith, entrepreneur itu bisa dicetak ya. Tapi ada teori ketiga namanya konvergensi ya. Kedua-duanya sebenarnya setiap kita ini sudah punya bakat ya. Tetapi karena tidak dipupuk dan lingkungannya tidak tercipta dan tidak ada, ya seperti tadi dikatakan oleh Ciputra, lingkungan tidak mendukung ya. Bapak kita pegawai negeri gitu kan ya. Jadi lingkungan kita, rumah tangga kita itu tidak mendukung kita menjadi entrepreneur gitu. Berbeda dengan saudara-saudara kita dari Cina ya. Bapaknya pengusaha, ibunya pengusaha gitu kan. Jadi anaknya mendapat aura dunia usaha gitu kan. Nah, inilah mungkin barangkali oleh karena itu tadi Ciputra menekankan ya, karena kita ini tidak punya orang tua yang mendukung, tidak punya lingkungan yang mendukung, ya sekolah. Gitu. Oleh karena itu suasana di sekolah harus diciptakan untuk menjadi suasana yang mendukung. Oleh karena itu saya terus terang menginginkan ya di setiap sekolah Muhammadiyah itu setiap minggu itu harus ada business day, di mana yang berdagang di kantin dan di halaman sekolah itu adalah anak-anak, bukan si abang-abang, bukan si mas-mas, bukan si empok-empok itu, tapi adalah anak-anak didik kita. Satu kali seminggu saja ya, 2 jam atau 3 jam seminggu gitu kan. Nah itu berarti setahun dia dapat punya pengalaman 50 hari berbisnis. Tamat SD dia punya pengalaman 300 hari berbisnis. Tamat SMA dia punya pengalaman 600 hari berbisnis. Tamat perguruan tinggi dia punya pengalaman 800 hari berbisnis. Kalau misalnya ada orang punya pengalaman 800 hari berbisnis, itu kan sudah lebih dari 2 tahun ya. Itu mentalitinya menurut saya bukan lagi employee mentality ya, itu sudah entrepreneurship mentality atau minimal intrapreneurship mentality ya. Kalau entrepreneurship mentality itu dia akan membuat usaha bisnis sendiri ya. Kalau entrepreneurship dia tidak membuat perusahaan sendiri, tetapi dia mandiri ya, seperti di dalam tema ini kan. Dia kalau masuk ke sebuah perusahaan, dia datang begini, saya ingin melamar di perusahaan Bapak, tapi saya minta gaji 200 juta sebulan gitu kan. Saya kalau ada orang yang datang kepada saya kayak begitu, ya saya sangat suka, sangat senang sekali. Saya akan tanya sama dia, berapa Anda minta gaji dari saya? Saya minta gaji 200 juta Pak Andrabas. Oke, tapi apa yang bisa Anda berikan kepada perusahaan saya? Dia akan ceritakan ya, karena dia punya kemandirian, dia akan ceritakan. Saya akan bisa mendatangkan pendapatan revenue bagi perusahaan Bapak 3 kali atau 4 kali lipat dari apa yang ada selama ini, gitu kan? Oleh karena itu saya akan putuskan, saya tidak akan gaji Anda 200 juta, tapi saya akan gaji Anda 500 juta, gitu saya kan? Karena bagi saya ya dia bisa mendatangkan pendapatan yang besar dan keuntungan besar untuk saya. Nah, itulah yang dikatakan tadi oleh siapa? Oleh Ciputra ya. Jangan sampai ada anak-anak bangsa ini ya yang hebat, yang punya kelebihan lalu brain drain ya, dia lari dan dia pergi ke luar negeri gitu kan. Itulah mungkin barangkali yang apa, oleh karena itu bagi saya ya di Muhammadiyah ini ya budayanya belum mendukung ya untuk kita mengembangkan entrepreneurship mentality, karena pimpinan-pimpinan di Muhammadiyah itu menurut saya adalah orang-orang yang memang mentalitinya adalah employee mentality ya. Oleh karena itu mungkin barangkali setelah muktamar nanti ya, itu ada pengusaha-pengusaha yang masuk ke jajaran Muhammadiyah ya, baik di tingkat pusat, di tingkat wilayah, di tingkat daerah, di tingkat cabang, di tingkat ranting gitu kan ya. Mereka-mereka yang sudah terbiasa berbisnis ini ya kita minta dia untuk mengurusi dunia ekonomi dan dunia bisnis gitu kan. Dan kalau seandainya itu bisa dari ranting, dari semua ranting, kemudian dari cabang, kemudian dari daerah apa itu apa diakumulasikan ya, itu menjadi sebuah kekuatan besar ya. Dan kalau seandainya kita hari ini dalam bidang politik dimain-mainin orang, dipermain-mainkan orang ya, maka nanti tahun 2040-2050 siapa yang akan jadi anggota DPR, siapa yang akan jadi bupati, wali kota, gubernur, dan presiden negeri ini tuh harus konsultasi dengan kita dulu gitu kan. So kalau seandainya kita tidak dukung ya, maka dia tidak akan bisa duduk sebagai orang yang terpilih di dalam pemilihan gitu. Nah inilah yang menjadi cita-cita saya ya. Saya tidak malu akan ditertawakan orang ya, tapi saya yakin dan percaya apa yang
ditertawakan orang hari ini, insya Allah itu akan menjadi kenyataan. Karena dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan juga ditertawa-tawakan orang ya. Pak Ahmad Dahlan juga, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga sering diledek-ledek orang gitu kan ya. Ya, tapi ternyata hari ini apa yang beliau lakukan ya dipuji ya dan ditiru oleh banyak orang. Ya. Nah inilah mungkin barangkali yang ingin saya sampaikan ya, oleh karena itu ya bagi saya ya, saya ingin tutup dengan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kalau seandainya kaum itu masing-masing individunya mau merubah dirinya gitu. Sama juga dengan Muhammadiyah, sungguh Muhammadiyah itu tidak akan merubah nasibnya ya, kecuali kalau individu-individu generasi muda yang hari ini berubah ya, memiliki visi dan misi yang jelas ya, dan sunnatullah yang dia tempuh itu salah satunya itu adalah dia usaha gitu. Karena untuk menjadi kaya itu tidak bisa jadi pegawai negeri. Kalau ada pegawai negeri yang kaya pasti korupsi, tidak ada enggak ya. Tuh. Kalau ada bupati wali kota kaya karena dia jadi bupati pasti korupsi seperti kata Bupati Banyumas ya. Oleh karena itu kita tidak menginginkan ya mendapatkan harta secara tidak sah ya. Secara dimurkai oleh Allah kita tidak mau ya. Oleh karena itu kata Nabi 10 pintu rezeki 9 dari tijaroh. Nah, mudah-mudahan hal ini menjadi perhatian bagi anak-anak muda terutama generasi yang ada di Piungan ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Buya Anwar Abbas yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Saya kira yang beliau tekankan pada apa yang disampaikan tadi adalah bagaimana menghijrahkan employment mentality menjadi entrepreneurship mentality. Baik, bagi jamaah yang ingin berinteraksi langsung kepada Buya Anwar Abbas, bisa raise hand dan nanti kami akan mempersilahkan atau dapat juga menuliskan di kolom chat. Sepertinya ini sudah ada satu pertanyaan Ustaz yang masuk dari saudara Mahendra. Mungkin bisa saya bacakan pertanyaannya. Menurut Buya, apa kendala ulama? Menurut Buya, apa kendala utama bagi Muhammadiyah untuk menyamakan persepsi pengelolaan potensi ekonomi Muhammadiyah yang luar biasa seperti yang Buya sampaikan tadi? Mungkin satu ini dulu, Ustaz. Iya. Ya kita kan melakukan sesuatu kan berdasarkan apa yang ada dalam kepala kita ya. Kalau kita guru matematika ya dalam kepala kita masalah matematik ya. Kalau dalam kata guru biologi dalam kepala kita biologi. Kalau dalam kepala kita dakwah ya dalam apa kita kan dakwah gitu kan ya. Tapi kalau dalam kepala kita itu uang ya itu cara berpikir kita, cara mandang kita, cara bertindak kita ya mengarah kepada mendapatkan uang gitu kan. Nah, jadi ya cuma kan kadang-kadang kita apa juga ya terkendala juga oleh dai-dai yang berdakwah ya. Salah seorang bupati dia warga Muhammadiyah di daerah di Nusa Tenggara Barat. Saya hadir di satu tempat atas nama Majelis Ulama Indonesia ya. Dia orang Muhammadiyah, dia dua periode jadi bupati. Dia cerita sama saya, Pak Andrabas, saya karena sudah tua, saya fokus berdakwah. Nah, bagus itu Pak Bupati, saya bilang dia udah mantan bupati ya. Nah, cuma saya fokuskan Pak Andrabas kepada dakwah ekonomi dan bisnis, kata beliau kan. Nah, cuma saya punya kendala. Nah, apa kendala Bapak? Di NTB itu kan tidak ada kiai ya, di sana kan ada tuan guru ya, istilahnya tidak ada kiai di NTB, istilahnya tuan guru. Itu ketika kita adakan acara pelatihan kewirausahaan, itu kita mengundang kiai tuan guru untuk memberikan pengantar lah gitu ya, untuk mengisi batin gitu kan. Itu tuan guru tuh bilang begini katanya, orang miskin itu lebih dahulu masuk surga dari orang kaya 500 tahun gitu kan. Nah, itu dibacakan hadisnya dan hadisnya memang ada itu, hadisnya memang ada gitu kan. Nah, jadi mereka itu katanya ya karena ingin cepat masuk surga tidak mau jadi orang kaya, apalagi kaya amat gitu, tidak mau gitu kan.
Saya punya guyonan juga kepada teman saya Khairul Tanjung ya. Saya bilang begini ya Pak Khairul, saya bilang ya, kalau nanti di hari akhirat nasib kita sama-sama baik, saya masuk surga dan Bapak masuk surga ya, saya pamit duluan masuk surga, saya bilang. Kok bisa begitu Pak Andrabas ya? Karena saya tidak kaya seperti Pak Khairul gitu. Jadi malaikat enggak ribet nanya saya, enggak panjang-panjang pertanyaannya kan. Harta Pak Andrabas berapa? Saya jawab sekian. Mobil Pak Andrabas berapa? Saya jawab sekian gitu kan. Karyawan Pak Andrabas berapa? Ya saya bilang hanya sopir aja saya jadi karyawan saya kan gitu ya. Kalau beliau tuh kan mungkin sekitar 100.000 itu karyawannya kan gitu ya. Tuh. Jadi akan panjang sekali pertanyaannya. Terus dia agak termenung gitu ya. Tapi Pak, Bapak jangan termenung, saya bilang. Ada Nabi Sulaiman, kata saya. Nabi Sulaiman itulah nabi yang paling terakhir masuk surga. Kenapa dia menjadi nabi yang terakhir masuk surga? Karena banyak sekali pertanyaan malaikat kepada dia kan gitu ya. Karena dia kan kayak nabi yang terakhir itu ya Nabi Sulaiman gitu kan. Nah, jadi Pak Khairul nanti ini kalau kita masuk surga ya nasib Pak Khairul seperti Nabi Sulaiman lah saya bilangkan ya. Jadi nanti surga kita berbeda, saya bilang. Saya di surga Melati ya bintang 1 gitu ya, Pak Khairul di bintang 7 saya bilang kan gitu ya. Gitu. Oleh karena itu bagi saya terpikir ya memang ada ya ayat-ayat dan hadis-hadis ya yang kalau itu kita tafsirkan itu akan membuat kita ya malas merebut dunia gitu. Padahal itu salah tafsir, bukan itu maksud Tuhan dan bukan itu maksud Nabi ya. Nabi kan menyatakan al-yadul ulya khairum minal sufla, tangan di atas lebih dari tangan di bawah. Artinya kita disuruh untuk banyak apa? Wasin kama ahsanallah, berbuat baiklah engkau kepada orang dengan sebanyak-banyak. Bagaimana berbuat baik sebanyak-banyak kalau duitnya hanya 1 juta, 2 juta, bagaimana caranya itu ya? Gitu. Tapi kalau misalnya kita ini punya kekayaan triliunan ya saya rasa ya segala masalah bisa selesai lah gitu kan ya. Gitu. Bahkan mungkin barangkali ya angkatan muda piungan ini ya mungkin barangkali punya football club ya. Football club yang nggak ada tandingan, Persebaya kalah, Persib kalah, Persija kalah, itu kan karena memang dimodalin gitu ya, dimodalin. Punya grup tangkis itu ya kalah, Susi Susanti kalah, kalah oleh kita gitu kan. Ya karena ada modalnya gitu ya. Oleh karena itu saya ingin di bagian terakhir menyatakan begini ya. Saya rasa tidak ada orang yang tidak tahu dan tidak sadar bahwa uang itu penting ya. Kata Robert Kiyosaki, tidak ada orang yang tidak menganggap uang itu penting. Cuma masalah kita adalah katanya, cuma kita tidak mengajarkan dan mendidikkan kepada anak-anak kita bagaimana mencari uang yang penting itu, gitu kan? Nah sekarang saya tanya nih, anak-anak saya ini kan pada sekolah, pernah nggak diajarin di sekolah itu bagaimana mencari duit? Kan tidak pernah ya. Yang diajarkan adalah membuat segitiga, membuat kubus, mengukur luas gitu ya. Kemudian nanti belajar apa namanya hukum alam, misalkan angin bertiup dari mana ke mana gitu kan ya. Ya akhirnya ya enggak belajar ini, enggak belajar mencari duit gitu, lalu menghafal ya. Itulah beda kita dengan teman-teman kita, saudara kita di Cina. Oleh karena itu saya terus terang saja ya. Janganlah kita membenci Cina ya, karena kalau kita benci Cina ya, apa alasannya? Oh dia kaya kan karena sunatullah. Dia kan Cina itu jarang yang mau jadi pegawai negeri ya. Dia maunya jadi pengusaha, sekolah kemanapun dan dimanapun dia ujung-ujungnya mencari duit gitu kan ya. Nah, karena dia bersungguh-sungguh ya, Imam Syafi'i kan bilang manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan dapat. Nah sekarang tiba pertanyaan, dia bersungguh-sungguh dalam bidang apa? Dia bersungguh-sungguh dalam main bola, jadi Lionel Messi dia kan gitu ya. Dia bersungguh-sungguh misalkan dalam bermain basket ya menjadi Karim Al-Jabbar dia kan gitu ya. Dia bersungguh-sungguh dalam bisnis ya dia menjadi Robert Hartono, Michael Hartono gitu kan. Menjadi Khairul Tanjung dia gitu. Oleh karena itu saya melihat ya kata sungguh-sungguh dan fokus ini yang nggak ada ini. Saya kecewa sekali dengan teman-teman dan adik-adik saya ya. Dia berbisnis sudah mulai kaya, nyalon jadi anggota DPR gitu kan ya. Akhirnya fokusnya terpecah gitu ya. Makanya saya bilang sama Pak Khairul Tanjung, Pak Khairul, saya tidak mau Pak Khairul nyalon jadi capres dan cawapres. Kenapa Pak Andrabas? Ya saya punya kepentingan. Apa pentingnya Pak Andrabas? Saya tidak nyapres. Saya ingin Pak Khairul Tanjung itu jadi orang nomor 1 terkaya di negeri ini.
Sebenarnya kalau Pak Khairul Tanjung ini jadi orang terkaya, nggak ada untungnya untuk saya pribadi. Saya bilang, saya kan nggak pernah Pak Khairul Tanjung kasih duit saya. Kan Pak Khairul nggak pernah, Pak CT, saya bilang Pak CT kan nggak pernah ngasih saya duit kan, saya bilang kan. Tapi bagi saya penting ini. Untuk apa Pak Abbas? Untuk saya bisa jelaskan kepada umat ini bahwa yang namanya umat Islam itu bisa jadi orang kaya. Contohnya itu lihat CT, Pak CT, gitu. Oleh karena itu bagi saya ya, kita ini umat Islam tidak punya model ya. Siapa yang akan kita contoh? Siapa yang akan kita tiru dalam dunia ekonomi dan bisnis? Ya menurut saya hanya CT. Nomor 2 Garibaldi Thohir. So, data terakhir itu hanya dari 50 orang terkaya, 4 orang yang beragama Islam. 4 orang cuma yang beragama Islam. 1 CT, 2 Garibaldi Thohir, 3 Hamami Family, yang keempat Arifin Panigoro. Hanya 4 orang dari 50 orang terkaya. Itu kan, dan mereka itu saya rasa sangat jauh sekali dari kita apalagi dari pemuda PIU kan jauh sekali gitu kan. Oleh karena itu saya pengen sekali ya bagaimana caranya supaya sebenarnya ada strategi ya. Strategi itu gini. Kita besarkan saja teman-teman kita yang sekarang sudah ada misalkan gitu ya. Di Jogja itu ada orang namanya Pak Heri ya, yang mantan Heri Zudianto kan, mantan wali kota. Dia punya bisnis itu kan ya. Dan dia punya objek wisata, apa nama objek wisatanya? HH ya? HH kalau nggak, ya HH ya? Ayo kita halau saudara kita, teman-teman kita untuk piknik kayak apa dia gitu kan, sehingga dia jadi orang kaya gitu kan. Sehingga HH itu tidak hanya ada di Jogja, tapi juga ada di Bali, ada di Sumatera, ada di Kalimantan gitu kan. Sehingga dia menjadi raja taman hiburan gitu kan. Kemudian dia juga punya usaha batik gitu ya. Tuh, bagaimana kita besarkan gitu ya. Kemudian kita juga punya ibu yang namanya Ibu Nurhati Subakat ya, yang punya wadah kosmetik gitu kan. Bagaimana caranya ibu kita dan kalau ada istri-istri kita, adik-adik kita yang perempuan gitu kan ya, teman-teman tetangga-tetangga kita halau untuk membeli kosmetik, wadah kosmetik gitu kan. Kalau saya itu bisa terjadi ya, wah itu dahsyat sekali. Dalam rentang waktu 10-15 tahun dia akan menjadi 4 atau 5 orang terkaya di negeri ini. Dan seperti kita ketahui bersama, Ibu Nurhayati ini banyak sekali zakat infak sedekahnya ya. Aisyah sudah banyak dapat kecipratan itu zakat infak sedekahnya Ibu Nurhayati, dan Muhammadiyah juga sudah banyak dapat kecipratan itu. Oleh karena itu ketika saya memberikan arahan kepada teman-teman saya di Majelis Ekonomi Pusat, saya katakan ya, tujuan kita bermajlis ini adalah ya untuk memajukan ekonomi organisasi. Yang kedua adalah untuk memajukan ekonomi pengurus. Kalau ada pengurus ya jangan miskin pengurusnya kan gitu ya. Yang ketiga adalah memajukan ekonomi anggota. Kalau seandainya yang keempat memajukan ekonomi umat, yang kelima memajukan ekonomi bangsa gitu. Tadi saya sudah mendengar dari skill dari Pak Miftah Farid itu ya, sudah ada Suryama itu saya tidak tahu yang punya itu organisasi atau pribadi-pribadi Angkatan Muda Muhammadiyah, saya tidak tahu ya. Kalau seandainya itu punya organisasi ya kita wajiblah memajukan itu Suryamar itu. Dan kalau seandainya Miftah Farid punya usaha sendiri, kita wajib juga membantu beliau gitu kan. Berbelanja dengan beliau mahal-mahal sedikit tidak apalah gitu kan gitu. So nanti kalau seandainya dia sudah kaya kan dia bisa tekan harga menjadi harga yang murah gitu. Tapi kalau dia masih miskin ya dia masih memerlukan uang untuk kapital untuk membesarkan usahanya. Seperti itu. Oleh karena itu bagi saya wa antasimu bihablillah jami'a wa tafarraqu, berpegang teguhlah kamu pada tali dan jangan berpecah belah. Artinya kita harus bersatu ya, dan persatuan dan kesatuan kita harus kuat gitu. Saya rasa itu yang penting. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga apa yang telah disampaikan tadi menjawab. Ini yang sudah, monggo bagi jemaah yang ingin bertanya melalui berinteraksi secara langsung, apakah ada? Baik, jika tidak, boleh satu lagi Ustadz, satu pertanyaan lagi. Terakhir ya. Satu pertanyaan terakhir dari Saudara Rian Baskoro. Bagaimana menghilangkan keraguan-raguan untuk memulai menjadi entrepreneur? Karena banyak warga persyarikatan yang sudah merasa nyaman dengan apa yang diraihnya menjadi guru, dosen, PNS, karyawan, dan lain-lain. Mungkin itu, Ustaz. Ya.
ragu-ragu itu kan karena nggak tahu ilmunya ya. Ya, saya meskipun punya teman Khairul Tanjung ya, dia punya jet pribadi ya. Dan kalau seandainya kunci pesawatnya dikasih sama saya, silakan Pak Andreas pakai jet saya ini, saya pasti tidak bisa ya, karena nggak ada ilmunya kan gitu ya. Tapi kalau seandainya membawa mobil saya masih bisa, tapi kalau membawa pesawat terbang saya tidak bisa saya. Tapi kalau kunci pesawat itu dikasih sama pilot ya, itu pilot itu pasti senang ya. Oh, terima kasih Pak CT kan gitu ya. Boleh nggak saya terbang ke Makkah? Silakan gitu ya. Ya karena dia tahu ilmunya gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya ya orang yang ragu-ragu itu kan adalah orang yang nggak tahu dia akan melangkah kemana ya dan apa yang akan dilakukan dia nggak tahu gitu kan. Nah, oleh karena itu menurut saya ya orang akan ragu-ragu mencebur ke dalam air ya kalau dia belum tahu bagaimana berenang gitu ya. Tapi kalau seandainya dia sudah terbiasa berenang dan sudah biasa menyelam, disuruh terjun ke air sedalam apapun airnya dia akan terjun gitu kan. Jadi oleh karena itu kesimpulan saya ya, kenapa kita ragu-ragu? Yang pertama tidak punya ilmu, yang kedua mentalitas kita ya tidak siap untuk terjun gitu. Kenapa tidak siap ya? Karena itu berputar ya antara mentality dengan pengetahuan ya, dan pengalaman juga ikut pengalaman. Oleh karena itu ya untuk terciptanya mentality entrepreneur itu ya kita harus punya pengetahuan ya dan kita juga harus punya pengalaman gitu. Dan kita yang ragu-ragu ini biasanya itu karena tidak punya pengalaman gitu. Oleh karena itu menurut saya ya saya dinasihatin dulu oleh Pak R. Fakhrudin ketika beliau di tahun 86 lah ya, beliau masih menjadi ketua umum PP Muhammadiyah. Ketika saya mengenai sebuah konsep di IKIP Muhammadiyah Jakarta, ya saya ingin melakukan islamisasi kampus. Di antaranya itu adalah bagaimana caranya supaya mahasiswi-mahasiswi ini memakai jilbab, gitu kan? Kata Pak Elfaurin sama saya begini, di Abbas, kalau di Abbas punya cita-cita seperti itu, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana membiasakan mahasiswa-mahasiswa itu untuk memakai jilbab, gitu. Membiasakan bagaimana cara membuat supaya memakai jilbab itu menjadi habit gitu kan. Bagaimana cara supaya membuat berbisnis itu menjadi habit gitu. Nah itu memang memerlukan waktu, memerlukan proses ya, tetapi kata Ciputra tadi melalui dunia pendidikan itu akan bisa kita lakukan dan kita kerjakan. Dan kalau saya di dunia pendidikan formal nggak mendukung ya buatlah forum-forum kayak begini gitu ya. Tapi forum-forum yang kayak begini ini jangan hanya cerita apa saja, tapi menukik dan lebih menspesialisasikan diri, misalkan ya cobalah berhimpun beberapa teman yang memang berminat untuk berbisnis ya, lalu membangun kekuatan ya, kemudian memperkaya wawasan ya, mendatangkan orang-orang yang punya pengalaman. Saya rasa banyak orang-orang yang mau kita undang ya untuk sharing dengan kita ya tanpa dibayar ya, untuk membina dan menempa diri kita dalam dunia usaha. Misalkan ada orang namanya Sutra Bakhir ya, dia pasti akan mau ya, nggak perlu duit banyak-banyak kayak sekarang ini kan via Zoom kan bisa ya, kayak saya nih diundang ya kan, saya nggak perlu dibayar kan gitu kan ya, nggak perlu dibayar saya kan gitu. Pak Sutra Bakhir diundang juga nggak perlu dibayar, Pak Mirai diundang saya juga nggak mau dibayar dia. Kenapa dia mau dibayar dari anak muda yang nggak punya duit, apalagi nih kayak moderator nih kurus kayak gini kan, kayak kurang gizi ini kan gitu ya. Tapi kan nanti dia boleh kurus kayak begini, tapi 10 tahun yang akan datang moderator kita ini adalah orang yang terkaya di Piungan gitu kan. Wah, sehingga nanti ketika Anwar kalau masih hidup diundang ke Piungan itu dijemput dengan Mercy itu. Mercy-nya Mercy terbaru gitu kan. Jadi saya tidak terlalu sedih dengan kenyataan kita yang ada hari ini ya. Karena menurut saya kan orang boleh miskin hari ini, tetapi dia tidak boleh miskin di masa depan gitu aja. Azam ini harus ditanamkan kuat-kuat ke dalam diri kita. Dan kita harus tahu bahwa kalau kita ingin kaya ya, kita tidak ingin kaya seperti orang lain kaya. Kita kalau ingin kaya, kita dengan kekayaan kita ingin masuk surga gitu. Kalau Korun kaya ya, tapi dia masuk neraka kan gitu ya. Kalau kita kaya, kita seperti Abdurrahman bin Auf. Dengan kekayaan kita ya, kekayaannya tidak ditaruh dalam hatinya, kekayaannya ditaruh di luar gitu kan. Begitu diminta oleh Nabi kami perlu onta, Abdurrahman, kita tentara Islam perlu onta, dikasih onta semua karena ontanya ada dalam hatinya kan gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang mengganjal dalam diri dia untuk memberi, karena dia tahu harta yang ada sama dia itu adalah milik Allah, ya titipan Allah, dan dia kalau seandainya Allah minta dia kasih gitu kan. Nah, jadi kita ini kaya, saya memang
menekankan kita ini untuk menjadi orang yang kaya ya, tapi bukan kaya yang seperti Qarun gitu ya, tapi kaya adalah seperti Abdurrahman bin Auf. Dan itu mungkin barangkali ya, dan saya minta betul supaya anak-anak muda ini optimistik ya, tapi jangan hanya sekedar optimistik ya, mulailah melangkah ya, mulailah melangkah. Saya banyak sekali melihat kasus-kasus selama COVID ini ya, banyak sekali anak-anak muda yang memulai usaha ya, dan ternyata berhasil ya, karena mungkin dia punya banyak waktu lowong, dia tidak dicocori dengan kuliah yang nggak jelas juntrungannya itu ya, ya saya baru sekitar 3 minggu atau 4 minggu yang lalu menemui salah seorang ibu-ibu yang drop out dari kampus di mana saya mengajar ya. Dia tidak mau menyelesaikan kuliah S1-nya itu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ketika saya tanya, kenapa kamu tidak menyelesaikan kuliah? Tidak ada hubungan, tidak perlu bagi saya ilmunya itu, benar-benar tidak cocok dengan apa saya, katanya, dengan keinginan saya. Oleh karena itu dia otodidak, dia belajar sendiri ya, mempelajari, bertanya ke sini, bertanya ke sana, ya melihat ke sini, melihat ke sana. Kemudian akhirnya dia, ya kalau Anda melihat ada Aqua ya, di Aqua itu ada apa di sini? Ada banner di sini ya, di situ ada gambar-gambar. Itu dia yang melukis, dia desainer ya. Dan desain-desain dia banyak sekali dibeli oleh orang-orang dari Amerika, dari Jepang gitu kan. Dan itu otodidak, tidak belajar dari kampus dia pelajari sendiri. Jadi kesimpulan saya, ada orang-orang berbakat ya, yang punya visi ya. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini ada di antara anak-anak saya ini yang punya bakat dan punya visi ya. Oleh karena itu bagi saya ya terjunlah ya, seriusnya dan bersungguh-sungguhlah. Ingatlah kata Imam Syafi'i, man jada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam melakukan satu pekerjaan, maka dia akan menuai hasilnya. Dan setelah mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan, lebih atau kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya atas jawabannya, dan Masya Allah sangat saya menarik. Minta rekamannya ya. Ye, baik Ya. nanti kirimkan ya. Terima kasih. Sangat luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Buya Anwar Abbas. Baik, terima kasih sekali lagi terima kasih kepada jamaah dan kepada pemateri kita, Ustaz Buya Anwar Abbas. Dan marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan tahmid bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, Terima kasih. kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Sampai ketemu lagi.